Tadi Lovers, senang sekali saya Adi Wiranata menjumpai Anda dalam program Ngobrol Pertanian Terkini. Dan hari ini saya tidak sendiri karena di sebelah kiri saya sudah ada narasumber pilihan kita dan tentunya akan mendapatkan informasi dan akan buka-bukaan tentang informasi publik tentunya. Sudah ada Bapak Hendra JKD, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Mas Adi, alhamdulillah, wa syukurillah, sehat. Alhamdulillah. Senang ada di sini sama Mas Adi dan teman-teman. Baik, dan tentunya kita juga berterima kasih walaupun di masa pandemi kita masih mau berbincang nih Pak. Demi kesejahteraan petani kita. Baik, dan tentunya kita langsung saja Pak, ini berbincang terkait dengan informasi publik Pak. Ya. Saat ini kan kita sudah memasuki era keterbukaan publik seperti itu. Ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari perubahan yang dari dahulu hingga saat ini tentang komunikasi publik dan informasi publik Pak? Terima kasih Mas Adi, saya bahagia sekali ya ketemu ngopi di sini ya, ngobrol tentang pertanian. Karena saya sendiri petani, tukang gembala sapi zaman dulunya ini. Luar biasa. Jadi yang pertama itu Indonesia memutuskan kita akan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi di dalam mengelola negara ini sebagai hak asasi manusia. Artinya adalah kalau kita ingin menjadi negara yang hebat, kalau kita ingin menjadi negara yang luar biasa, maka satu-satunya cara adalah dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kesejahteraan itu bisa didapat salah satunya jika lembaga-lembaga negara termasuk Kementerian Pertanian dan isu-isu pertanian dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Kalau dulu sebelum amandemen undang-undang, seluruh informasi pertanian itu adalah informasi yang rahasia. Jeruknya bisa berbuah 150 kilo per tahun, rahasia. Kemudian sapinya 500 ekor cukup dikelola oleh 5 orang, rahasia. Kalau ingin dibuka, proses. Ujungnya bisa dibuka, bisa tidak petani. Tetapi semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 45, lahir pasal 28F, lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, prinsip itu berubah sama sekali. Seluruh informasi apa saja, termasuk di Kementerian Pertanian yang tersimpan dalam dokumen-dokumennya, statusnya informasi yang terbuka. Sehingga bisa diminta, bisa diakses, bisa digunakan, bisa diolah, bisa disebarluaskan oleh siapa saja yang berkepentingan. Dan itu sebesar-besarnya didedikasikan untuk mensejahterakan baik lahir maupun batin seluruh rakyat Indonesia, khususnya terkait dengan isu-isu pertanian. Itulah yang tujuannya, apalagi ini Bapak Presiden Jokowi gitu ya, sudah menetapkan saat pidato di Musrenbang 2019, kita harus jadi negara nomor 4 besar di dunia secara ekonomi. Ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Cipnaker, dalam penjelasannya alinea pertama, bunyinya jelas, untuk mewujudkan Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia tahun 2045. Nah, kita dalam 24 tahun ke depan sudah mendeklarasikan diri negara paling sejahtera nomor 5 di dunia. Yang salah satu pilarnya adalah keterbukaan informasi. Baik, yang jelas tadi untuk masyarakat juga ya, untuk kepentingan masyarakat tentunya dengan keterbukaan publik tersebut ya. Ya. Kalau kita lihat tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kan Pak, dengan adanya perubahan tentunya. Walaupun pada saat itu ada perubahan, sekarang sudah mulai ada yang terbuka. Nah, kalau untuk dilihat latar belakang adanya undang-undang tersebut seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kalau kita mau flashback sampai tahun pertengahan abad ke-20 itu, pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia itu menghipotesiskan begini. Untuk bisa mewujudkan manusia yang sejahtera itu, manusia yang sejahtera lahir, manusia yang sejahtera batinnya itu, maka dia memiliki hak azazi. Hak azazi itu hak yang dibawa dari lahir, bukan hak yang diberikan, tapi hak yang dibawa karena lahir, yaitu untuk mengakses informasi di seluruh institusi negaranya. Tapi kita tidak menganut itu sampai dengan amandemen Undang-Undang 1945 tahun 2000. Sehingga dengan demikian, pada saat amandemen itu hipotesis konstitusinya berubah, yaitu untuk mewujudkan tujuan konstitusi, maka masyarakatnya harus bisa mengakses informasi. Nah, kalau kita lebih kepada Perkip nih Pak. Nah, kalau misalnya dari undang-undang tersebut dan juga kita beracu kepada Perkip, lalu apa saja yang dimuat dalam Perkip tersebut Pak? Jadi gini, modelnya kan setelah Undang-Undang Dasar itu mengeluarkan pasal 28F untuk mengubah rejim tadi,
Dari sebelumnya semuanya tertutup kecuali yang dibuka, berubah menjadi semuanya terbuka, kemudian kecuali yang ditutup, yang diproses, diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi itu disebutkanlah segala hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu salah satunya adalah tentang hak masyarakat untuk mendapat informasi, kewajiban lembaga institusi negara yang disebut badan publik untuk mengelola dan melayani. Di situ juga dibentuk komisi informasi untuk mengawasi pelaksanaan ini. Salah satu yang ditugaskan oleh undang-undang itu ke komisi informasi merumuskan standar layanan informasi. Nah, standar layanan informasi itulah yang dibuat oleh komisi informasi sebagai peraturan komisi informasi. Awalnya di tahun 2010 lahir peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Dan peraturan ini menjadi rujukan bagi peraturan Komisi Informasi yang lain, contohnya tentang MONEF, tentang persidangan, sengketa informasi dan lain sebagainya. Nah, berjalannya waktu setelah 10 tahun lebih, setelah 11 tahun, dirasa perlu untuk mengubah perki ini. Nah, peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi itulah yang dirubah dengan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang baru saja diundangkan. Nah, kalau juga berkaca di Perkip ini, Pak, kan di dalamnya terdapat ada yang bisa diakses atau dirahasiakan atau tidak dirahasiakan atau tidak untuk dipublikasikan seperti itu. Untuk pembagian kriteria-kriterianya seperti apa sih, Pak, seharusnya dalam hal tersebut gitu untuk keterbukaan publik? Yang jelas saat ini menurut perintah undang-undang itu seluruh informasi ini terbuka. Kemudian kalau ada yang ingin dirahasiakan karena pertimbangan demi kepentingan publik, maka itu harus diproses. Diproses namanya oleh pejabat pengelola informasi dokumentasi. Kemudian ada informasi yang dibuka tapi harus diklasifikasi. Satu adalah yang tersedia setiap saat. Jadi informasi itu yang penting ada di rak lah. Kalau ada masyarakat minta kasih. Ada informasi yang serta-merta. Tahu-tahu ada hama. Hama ini membahayakan seluruh pertanian. Sehingga orang bisa gagal panen. Karena gagal panen orang punya hutang. Kesejahteraan menurun. Anak bisa putus sekolah. Nah, itu disebut dengan informasi serta-merta. Nah, terkait dengan informasi yang dirahasiakan tadi, itu adalah semata-mata informasi yang dirahasiakan menurut kepentingan demi kepentingan masyarakat yang diputuskan sendiri oleh Kementerian Pertanian. Apa sih informasi yang ada di Kementerian Pertanian ini yang kira-kira kalau kita buka justru berbahaya bagi masyarakat? Ini silahkan diidentifikasi dan diproses. Dari peraturan nomor 1 2010 tentang SLIP itu adalah didedikasikan sebesar-besarnya agar rakyat Indonesia sejahtera. Kalau rakyat Indonesia sudah sejahtera, kita bisa jadi nomor 5 kekuatan ekonomi dunia tahun 2045. Itu yang mau kita wariskan kepada generasi berikut, negara hebat seperti itu. Kita tidak perlu lagi mikirkan uang berjibun di rekening untuk anak kita. Caranya apa? Salah satunya menjaga keterbukaan informasi ini sebaik-baiknya. Menjaga agar badan publik seperti Kementerian Pertanian ini semangatnya tinggi untuk menyebarluaskan informasi yang dimilikinya, hasil-hasil risetnya yang praktis gitu. Dan masyarakat ada apa-apa cari informasi ke sini. Baik, dan tadi kita mengacu kepada kesejahteraan juga, Pak, masyarakat, dan kita berdasarkan Perki nomor 1 tahun 2021. Untuk poin-poinnya mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak, seberapa penting dari poin-poin dari Perki ini? Yang pertama, nah ini sebagai informasi, Perki nomor 1 tentang 2010 tentang SLIP sudah dicabut. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 2017 tentang pengklasifikasian informasi, mana yang rahasia, mana yang serta-merta macam-macam itu sudah dicabut juga. Sudah dicabut. Sudah dijadikan satu di sini. Yang kedua, struktur PPID. Nah, ini intinya adalah bagaimana agar badan publik kita itu bisa melakukan secara optimal upaya menyebarluaskan informasi. Kemudian keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. Mulai dari disahkannya Perki ini, maka di seluruh Indonesia rejim pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa itu berubah. Dari sebelumnya hanya transparansi menjadi keterbukaan. Mulai dari siapa? Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap
final handover, serah terima. Apakah semua informasi pengadaan barang dan jasa terbuka? Jawabannya tidak. Tetapi seluruh dokumen itu berstatus terbuka, dokumennya. Dulu begini, ini dokumen kontrak dikecualikan atau rahasia karena ada isinya yang rahasia. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Dokumen itu terbuka, kalau ada isinya rahasia, hitamkan. Isinya dihitamkan, yang rahasia. Sekarang kalau Mas Adi minta informasi itu, tidak dikasih, Mas Adi ajukan keberatan kepada atasan PPID-nya. Nggak dikasih juga, gugat ke Komisi Informasi. Kalau nggak dikasih juga oleh Komisi Informasi melalui putusannya, ajukan gugatan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Nanti mana yang ingkrah, itulah kebenaran hakiki. Ingkrah itu kalau dia tetap dinyatakan tertutup, berarti berbahaya nih dibuka. Tutup saja. Kalau dia dirubah, ternyata ini terbuka, dia akan putuskan dan wajib dilaksanakan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan rejim saya bilang tadi. Perubahan rejim menjadi keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. Masyarakat itu di samping bisa mengajukan permohonan informasi, masyarakat juga boleh menggugat kalau tidak dikasih informasi apa saja. Nah, kalau tadi terkait barang dan jasa juga Pak, mungkin dari salah satu poinnya tersebut kan, kenapa dalam perki ini juga untuk pengadaan barang dan jasa ini menjadi poin sepertinya yang sangat penting juga. Apakah di sini ada hal yang memang butuh pengawasan ekstra juga Pak terkait dari pengawasan barang Gini dan aja jasa? sederhana. Anggaran APBN kita berapa? 2.200 triliun. Untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri 300-an triliun, 400 triliun. Terus untuk menggerakkan ekonomi itu tinggal berapa? Nah, 1.400 triliun itu pengadaan barang dan jasa itu dipreteli 400 triliun untuk penunjukan langsung. Korupsinya enggak 100 triliun. Ada beban tambahan APBN 100 triliun di antara beban yang besar tadi yang dikorup. Belum lagi yang dari 1.000 triliun. Apa yang ingin kita adukan? Kenapa ini menjadi leg spesialis? Bab tentang pengadaan barang dan jasa dia tidak terikat lagi dengan aturan umum. Dia hanya dengan aturan itu sepanjang sudah diatur. Dan dia menyimpang dari aturan umum tentang pengelolaan keterbukaan itu. Maka keterbukaan informasi ini tidak saja tentang pengadaan barang jasa, tidak saja menjadi concern presiden, tetapi menjadi program prioritas dari presiden. Karena itu dia menjadi pengawasan oleh kantor staf kepresidenan. Baik. Oleh penegak hukum. Oleh penegak hukum berarti polisi dan Polri KPK, kemudian oleh Bappenas, tapi regulasinya disiapkan oleh Komisi Informasi untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah itu terbuka. Kalau terbuka berarti bagaimana? Seluruh rakyat Indonesia nih, 270 juta, tambah Badan Hukum Indonesia, boleh minta. Kalau nggak dikasih, boleh gugat sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kalau untuk sanksi untuk badan hukum atau badan publik misalnya ini Pak, yang tidak taat terhadap perki ini, seperti apa sanksinya Pak? Presiden sudah katakan, 5 besar negara paling sejahtera di dunia itu tidak ada kompromi. Karena kita ada situasi di mana kita memiliki sumber daya yang besar. Maka kata Presiden, ada 2 yang akan dilakukan. Kalau ada lembaga yang tidak mau mengikut prinsip ini. 1, bubarkan saja lembaga itu. Yang kedua, kalau lembaga itu tidak bisa dibubarkan dan strategi, pejabatnya yang dicopot. Karena kita tidak main-main dengan mewujudkan Indonesia 5 besar paling sejahtera di dunia. Anak cucu kita. Itu yang jangka panjang dan bagaimana yang pendek-pendek. Ya. Orang minta informasi, tidak diberi gitu. Betul. Kan. Kalau orang minta informasi, dia sudah mengikuti prosedur ini, kemudian dia sudah dinyatakan berhak untuk mendapat informasi, tidak diberikan oleh badan publik, laporkan orang itu kepada polisi. Jadi Komisi Informasi itu sekarang sedang menjajaki komunikasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pejabat yang tidak memberikan hak untuk mendapatkan informasi, maka dia bisa dilaporkan sudah melanggar kode etik kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. 1. Yang kedua, dia bisa dilaporkan ke polisi sebagai tindak pidana. Di penjara dia. Atau dia bisa digugat perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata ganti rugi. Itu akan.
Kalau itu dapat, ya sudah disingkirkan dari jabatannya pasti. Nah, kalau sejauh ini Pak, untuk Badan Informasi Publik sudah sejauh apa yang sudah dilakukan untuk dalam pelaksanaan Perki ini sendiri? Nah, Nomor satu. yang saya harapkan adalah ke depan badan publik itu seperti Kementerian Pertanian. Sadar bahwa mereka sedang mensejahterakan masyarakat. Sadar bahwa usaha mereka ini punya imbas dunia akhirat ke mereka. Makanya saya selalu ngomong, niatkan bekerja itu untuk ibadah. Nah, kalau tadi kita tentang Kementerian Pertanian, pada tahun 2020 kan menjadi pemenang utama nih Pak, mengalahkan lebih dari 30. Dengan nilai hampir sempurna Iya, ya. dengan nilai hampir sempurna malah ya, mengalahkan 30 lebih tuh kementerian lain kan. 33. 33. Nah, lalu kalau jika Anda melihat selama ini, seperti apa implementasi yang memang sudah dilakukan untuk Kementerian Pertanian dan apa yang harus dikembangkan ke depannya? Ya kalau saya ya, sepanjang yang saya tahu di Kementerian Pertanian, saya orangnya nggak suka muji-muji, hanya bicara fakta gitu ya. Ya. Bahwa outcome-nya tentu belum bisa kita lihat. Karena keterbukaan informasi ini baru berumur 12 tahun. Tapi output-nya sudah banyak kita lihat. Nah, output-nya contohnya bagaimana pengelolaan informasinya, program. Ini bentuknya salah satu. Ini kan output-nya nih. Ya. Dari keterbukaan informasi ini. Outcome-nya kita harapkan kalau ini Anda siarkan dicontoh oleh orang gitu ya. Yang kedua, saya berharap Kementerian Pertanian ke depan bisa mencontohkan bagaimana keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah itu agar terlihat oleh lembaga lain, oh keterbukaan informasi pengadaan barang jasa pemerintah itu punya outcome kesejahteraan. Nah, kalau untuk kedepannya, apa yang akan dilakukan oleh KIP sendiri? Yang pertama ya, kita akan berkonsentrasi kepada bagaimana menjaga wilayah yang merupakan salah satu instrumen penting untuk kesuksesan kita menjadi 5 besar kekuatan ekonomi 2 ini on track, yaitu keterbukaan informasi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat adalah untuk memastikan jangan sampai isu keterbukaan inilah yang menghambat lahirnya 5 besar kekuatan ekonomi dunia itu. Yang kedua, memastikan badan publik memiliki kesadaran bahwa keterbukaan informasi ini adalah bagian dari usaha mensejahterakan masyarakat. Belum seluruh badan publik kementerian yang memahami ini baik. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Masyarakat itu setidaknya tahu. Setelah tahu, paham. Setelah paham, menjadi karakternya. Ada apa-apa, cari informasi. Mau bertani, cari informasi. Mau apa saja, cari informasi. Nah, kalau masyarakat sudah seperti itu, disebut masyarakat informatif. Kalau masyarakat sudah informatif, dia peluang sejahteranya lebih tinggi. Lalu harapan Anda apa Pak untuk Kementerian Pertanian ke depannya juga? Kalau keterbukaan ini bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian, itu ratusan juta rakyat Indonesia sejahtera. Kenapa saya sangat bahagia ketika Kementerian Pertanian ini informatif gitu kan. Dan kenapa kalau diundang Kementerian Pertanian ini saya bersemangat? Karena begitu Kementerian Pertanian itu menjadi informatif, maka dia sudah punya bahan yang akan diberikan kepada masyarakat, punya bahan yang akan diminta masyarakat. Yang kedua, karena dia memiliki penyuluh-penyuluh di lapangan, dia bisa memberikan kesadaran kepada petani, petani cari informasi. Dengan demikian terbentuk kesadaran petani. Kalau sudah begitu, maka petaninya sudah informatif, Kementerian Pertanian sudah ada menyiapkan informasinya karena kesadaran, ujungnya adalah petani sejahtera. Kalau petani sejahtera, luar biasa, Indonesia ini sejahtera. Luar biasa sekali. Ya Pak Hendra, tentunya keterbukaan informasi publik ini tidak lebih seperti yang Bapak sampaikan, adalah yang paling utama adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Dan semoga keterbukaan informasi publik ini juga terus dilakukan khusus juga dari Kementerian Pertanian dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti yang disampaikan, banyak hal-hal yang tentunya sangat baik dan harus didedikasikan, diimplementasikan juga khususnya di bidang publik tentunya, di bagian publik. Dan terima kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama, saya terima kasih juga ya, atas nama Komisi Informasi Pusat sudah diundang ke sekarang. Bagi saya ini adalah bantuan yang luar biasa, sehingga misi dari Komisi Informasi Pusat itu khususnya dalam bidang pertanian, dalam mengkomunikasikan isu ini ke masyarakat melalui teman-teman semua. Apalagi ini produsernya teman saya lama itu, luar biasa.
Ya. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Mas Adi. Tani Lovers, demikianlah ngopi ngobrol pertanian terkini dengan Bapak Hendra JKD, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Terima kasih atas kesempatannya Mas hari Adi, ini. matur sembah nuwun. Dan tentunya banyak hal yang kita dapatkan dari hari ini dengan informasi yang Bapak sampaikan. Tentunya sangat bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi Tani Lovers di episode selanjutnya. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Matur suwun. Makasih banyak Pak. Sama-sama.